Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Andika di Rusdi Mastura Channel. Segmen kali ini kita akan membahas tentang sinergitas masa depan Sulawesi Tengah. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Haji Amiruddin Tamureka yang merupakan calon Bupati Banggai periode 2020-2024. Beliau ini punya begitu banyak gagasan, pikiran-pikiran yang bernas, yang kebetulan itu seiring atau sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Bapak Haji Rusdi Mastura tentang Sulawesi Tengah. Nah, kita akan mulai dengan Kak Cudi. Kira-kira mimpi Kak Cudi tentang peningkatan kapasitas fiskal Sulawesi Tengah ke depan, kaitannya dengan membangun sinergitas dengan kabupaten ini bagaimana kira-kira? Jadi saya kan gembira sekali kalau di saya ini terpilih jadi bupati. Oh begitu, itu dulu. Yang pertama itu saya yang gembira pertama. sekali karena beliau bukan saya bilang pakar tapi ahli di bidang perminyakan. Salah satu putra daerah Sulawesi Tengah yang ahli, dan dia merugikan semuanya. Dia punya fasilitas yang sebenarnya dia punya untuk hanya menjadi bupati. Bayangkan pendapatannya bisa miliaran hanya jadi bupati kira-kira. Tentu dengan gaji. Tapi karena ada niat kira-kira dari dia untuk bagaimana bisa mengembangkan wilayah seluruh itu. Dan bagi saya itu sangat penting karena ke depan peningkatan fiskal daerah, kita tidak bisa membangun apa-apa tanpa ada peningkatan fiskal daerah. Dan ini ada orang di bawah ahli, sehingga saya lebih gampang connect untuk. Sekarang kita tanya Pak Amir ini, Pak. Kira-kira potensi yang bisa dimaksimalkan di Kabupaten Banggai untuk dalam rangka membangun peningkatan fiskal ke depan itu apa saja yang Pak Amir lihat di sana? Ya, jadi alhamdulillah kalau kita melihat di Kabupaten Banggai ada potensi baru yang sangat menarik di Kabupaten Banggai, bahkan menjadi satu potensi nasional, yaitu di bidang migas, ya, minyak dan gas. Jadi Kabupaten Banggai itu tidak hanya menghasilkan gas yang sebenarnya dibicarakan, tetapi ada penghasilan minyak, dalam hal ini kondensat, yang merupakan salah satu potensi cukup besar dari hasil beberapa pengeboran yang kita lakukan. Nah, ini mungkin akan meningkatkan fiskal yang tujuannya adalah bagaimana Kabupaten Banggai maju dan menopang Provinsi Sulawesi Tengah. Kira-kira seperti itu. Pak Cudi, ini kan Pak Cudi punya gagasan tentang bagaimana ke depan ini daerah bukan hanya berbasiskan kepada pajak dan retribusi semata, tapi juga bagaimana mengembangkan sebuah entitas perusahaan daerah yang profesional dan bisa bersaing. Nah, kebetulan Pak Amir ini kan punya pengalaman yang cukup panjang bagaimana membangun berwirausaha dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah mungkin hal itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan di masa depan? Jadi ya itu pasti bisa. Jadi ini kan saya gembira. Saya bilang tadi saya gembira Bapak Bupati seperti begini. Muda, cerdas. Ini insya Allah ke depan itu di namanya kita tidak taruh, tidak ganggu lagi yang sudah ada. Yang masih ada di Siuna ada nikel. Di Pagiman ada nikel, di Podi ada nikel. Siuna ini kan harus banyak berhubungan dengan bupati. Kemudian beliau ahli di bidang perminyakan. Kenapa tidak kita sharing bikin petroleum sendiri? Sebuah perusahaan daerah. Kenapa beliau dan ahli di bidang pengeboran, sehingga kita bisa. Wah, nanti akhirnya kalau kita bisa bermimpi bahwa kita punya petroleum sendiri, jadi kita nanti perusahaan daerah itu investasi. Kalau kita punya uang datang, kita sudah punya uang bagus, kita investasi, kita bikin listrik, kita bikin petroleum, kita bikin, karena kita daerah laut, kita bikin perkapalan, kita leasing, kenapa tidak? Semua itu mungkin. Semua itu mungkin, sehingga perusahaan daerah itu, perusahaan daerah itu bisa menghasilkan pendapatan, bukan hanya dari pajak dan distribusi yang menyiksa rakyat juga kadang-kadang. Tapi juga harus ada dari dividen, dari dividen, dan pengelolaan harta kekayaan. Banyak kita harapkan dari dividen keuntungan perusahaan daerah itu, bukan perusahaan daerah menjadi beban. Kita tidak mau menjadi beban tidak. Kita mau seperti begini. Ada contoh saya bikin nanti perusahaan daerah bidang komputer bukan di bidang udang faname. Itu kan kita ahli karena kepala dinas kita dulu yang mendapatkannya, Dr. Hasan Naco. Jadi ini kita kembangkan. Contohnya
Pak Hasun Aco bilang 1.000 hektar berarti bisa menghasilkan 300.000 ton. Iya. 300.000 ton dikali harga palu ini 50.000 berarti ada 15 triliun. Masa 15 triliun tidak bisa ada dana ditahan untuk jadi PAD. Nah, cara untuk bisa mengerjakan itu, ya bank pembangunan daerah, sindikasi dengan bank-bank lain kan, untuk bisa dapat menarik uang untuk itu. Asal proposalnya bagus, kenapa tidak? Sehingga dari komoditi saja kita bisa datang, apalagi dari tambang. Nah, ingat, kalau seperti begini semua nanti, bupati-bupati ke depan. Makanya saya bilang sangat rugi orang Luwuk tidak memilih Pak Amir. Tidak memilih Pak Amir. Bukan persoalan bahwa dia apa-apa. Bahwa Luwuk itu bisa mendapatkan kira-kira menjadi PAD-nya 5 triliun Jadi Pak Amir ini yang Pak Amir lihat di Kabupaten Bangga itu yang mungkin sangat membutuhkan sentuhan dalam rangka membangun keseimbangan pembangunan lah antara wilayah timur dan barat yang Pak Amir perlukan ketika Pak Cudi misalnya jadi gubernur ke depan itu semacam apa dari perspektif ini Bapak kira-kira Bapak sudah jadi bupati nih. Iya. Sebelum saya masuk ke situ, saya sangat sayangkan kalau ada masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak memilih Pak Cudi ini menjadi gubernur, karena punya kemauan untuk bekerja. Ini namanya tua-tua keladi ini, makin tua makin jadi ini. Jadi insya Allah memang sangat kita harapkan ada sinergi antara pembangunan kabupaten dengan provinsi, karena tidak semua hasil dari kabupaten itu bisa menghidupkan dirinya, tetapi ada bantuan juga dari provinsi Ada beberapa kasus yang selama ini saya temui di kabupaten, misalnya pembuatan jalan infrastruktur banyak infrastruktur kita yang tidak terlaksana dengan alasan bahwa ini dananya dari provinsi. Nah ini makanya sinergi antara bupati dengan gubernur itu sangat-sangat kita harapkan. Apalagi kita ini sangat sinergi dalam hal dukungan ini. Jadi sangat kita sayangkan ini kalau misalnya tidak seperti itu. Saya ingin menyinggung sedikit dengan perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu punya peluang yang dibuka sebesar-besarnya menurut undang-undang. Jadi seperti tadi Pak Cudi sampaikan, janganlah perusahaan daerah itu menjadi beban dari APBD, tetapi yang harusnya adalah perusahaan daerah bisa memberikan sumbangan yang besar kepada APBD dalam rangka bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kita. Jadi itulah kira-kira bayangan ke depan yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan. Pak Amir, Pak Cudi ini kan orang tahunya kalau di Kota Palu ini Bapak anti kemiskinan. Jadi Pak Cudi itu dalam 2 periode semasa jadi DPR pun begitu selalu ngomongnya tentang sebuah pemerintahan itu, sebuah otonomi daerah itu sukses apabila melakukan 2 hal, meningkatkan pendapatan asli daerah dan menurunkan angka kemiskinan. Nah, Pak Cudi, mungkin Pak Cudi bisa memberikan satu gambaran bagaimana kelak menurunkan angka kemiskinan dan sinergitas APBD kabupaten dengan provinsi. Jadi begini nanti kita nanti saya beliau bupati APBD-nya harus saya asistensi. Jadi satu saja saya minta dari Pak Bupati bahwa ada anggaran selalu untuk pemberdayaan dan untuk menurunkan angka kemiskinan. Karena kemiskinan itu tidak bisa hanya rembesan, kita harus ada direct poverty, bersifat langsung. Itu kita. Jadi kita punya program nanti kita. Walaupun kita tadi mencari PAD duit banyak, tapi zero poverty kita ingin seperti Sultan Umar Abdul Aziz kan. Tidak ada orang di negerinya yang membayar bisa menerima zakat lagi, menolak zakat. Karena kira-kira begitulah kan. Inspirasinya kami berdua ini, bagaimana kan? Sehingga nanti kalau tidak ada kabupaten-kabupaten lain tidak ada anggaran untuk penurunan kemiskinan dan pemberdayaan dari anggaran yang ini, tentu kita tidak tanda tangan kan? Itu kira-kira. Supaya kita simultan kita semua daerah ini jadi bersama-sama menurunkan angka kemiskinan sehingga 400.000 bergerak cepat. 400.000 angka kemiskinan itu bisa diturunkan dengan dan kemudian dari usaha-usaha kita tadi investasi banyak itu membuat lapangan kerja. Banyak perusahaan kita bikin, perusahaan perkapalan karena Sulawesi Tengah ini penuh dengan laut-laut pulau-pulau. Kemudian kita bikin petroleum, bisa kenapa ada ahli bupati Bangga ahli saya belajar sama beliau soal itu. Kemudian kita bikin PT udang, kita bikin PT bukan hasil laut
Bayangkan kalau kita punya rumput laut 2 juta ton, kita punya udang 1.000 hektar. Bayangkan berapa kayanya kita. Mungkin Pak Cudi sebelum podcast ini kita sudahi, mungkin Pak Cudi punya pesan-pesan khusus untuk masyarakat Banggai terkait Pak Haji Amir, dan mungkin pula sebaliknya. Mungkin dimulai Pak Cudi. Jadi insya Allah untuk masyarakat Banggai yang ini saya bilang saya sangat sedih, ya. Sangat sayang, saya bagian dari Banggai juga karena istri saya juga dari Banggai. Nah, mereka besar semua lahir Banggai. Jadi kalau alangkah menyesal saya tidak memilih Amir Tambureka karena begitu mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan lo. Jadi yang kita pilih orang yang mau berkorban untuk kepentingan lo. Apa sih yang dicari untuk jadi bupati? Nama? Ngapain? Lebang sekretari jadi wakil gubernur, dia nih akan datang untuk ganti-ganti. Tapi bukan, tapi dia pengabdiannya untuk Banggai. Nah, ini kira-kira yang saya pesankan untuk masyarakat Banggai. Kemudian kepada adikku saya ini, supaya bisa ke depan dengan ilmunya dia, bisa mensejahterakan rakyat dulu ke depan. Insya Allah. Ini kira-kira harapan saya. Pak Amir sendiri bagaimana? Apakah harapan mungkin apa yang dibayangkan oleh Pak Amir ke depan itu, ya kan tentu Pak Amir Maju Pati punya mimpi-mimpi tentang daerah tercinta tuh. Iya. Ya, mungkin harapannya ketika Pak Cudi dan Pak Amir jadi itu semacam apa ya? Iya. Yang saya inginkan adalah ketika kita menjadi pejabat di daerah itu, kami tidak ingin ada masyarakat miskin yang ketika berobat ditolak oleh rumah sakit karena tidak punya uang. Kami tidak ingin ada generasi-generasi muda yang pintar-pintar ketika dia bersekolah tidak bisa melanjutkan karena tidak ada uang. Ya, kami tidak ingin juga ketika petani-petani menanam dia tidak bisa menikmati hasil dari tanamannya. Itulah kira-kira yang mengalir dalam darah kita untuk bagaimana ke depan semua masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Kabupaten Banggai bisa hidup sejahtera, ya, bisa mandiri, sehingga sebuah kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada, keinginan-keinginan mereka bisa tercapai. Orang bilang kalau misalnya ada satu petani yang miskin, mungkin karena dia malas. Tetapi kalau rata-rata petani miskin, mungkin karena dia salah urus. Makanya kehadiran kami berdua dan mengabdikan itu untuk mengurus mereka-mereka ini, memfasilitasi mereka. Oke, terima kasih banyak Pak Amir atas kesempatannya dan Bapak Haji Rusdi Masura di podcast Rusdi Masura Channel. Baik, pemirsa di rumah, Sulawesi Tengah dalam benak Bapak Haji Rusdi Masura merupakan sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak sumber daya. Tidak hanya kita memiliki 3 perairan besar, Selat Makassar, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo, tapi daratan kita juga begitu subur dan ditumbuhi dengan aneka komoditas unggulan yang seharusnya bisa membawa kesejahteraan. Bapak Haji Rusdi Masura dan Amir Tambureka punya mimpi yang sama. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah, ini adalah momen terbaik bagi kita untuk bagaimana menata dan membangun Sulawesi Tengah yang lebih bersinergi, lebih maju, dan lebih mandiri di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cerdas. Salam cerdas.